Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali bersama saya, Siswanto, guru mata pelajaran biologi, kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep awal masalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi pertumbuhan dan perkembangan, dalam materi pertumbuhan dan perkembangan ada kompetisi dasar. Yang pertama menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian identifikasi proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran berlangsung, maka siswa diharapkan atau peserta didik diharapkan dapat melakukan identifikasi hasil percobaan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Peserta didik memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Irreversibel adalah tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan pada tumbuhan dimulai sejak terjadinya fertilisasi sehingga terbentuknya embrio di dalam biji. Setelah terbentuknya embrio di dalam biji, maka biji akan mengalami proses perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya plumula dan radikula pada biji. Sekarang perkembangan. Apakah pula itu perkembangan? Perkembangan adalah peristiwa biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Tumbuhan merupakan salah satu organisme hidup yang memiliki ciri-ciri antara lain tumbuh dan berkembang biak. Kemudian tumbuhan dibagi menjadi dua, tumbuhan dikotil dan monokotil. Memiliki alat perkembangbiakan yang berupa biji. Biji pada tumbuhan mempunyai struktur. Struktur biji dikotil dan monokotil berbeda. Struktur biji dikotil terdiri dari plumula, hipofit, kotil, radikula, kotilidon, dan embrio. Plumula merupakan poros embrio yang tumbuh ke atas yang selanjutnya akan menjadi daun pertama. Radikula adalah poros embrio yang tumbuh ke bawah yang nanti akan menjadi akar primer. Kotilidon adalah calon daun yang terbentuk. Biji monokotil. Pada tanaman monokotil, kotilidon mengalami modifikasi menjadi skutellum dan coleoptil. Skutellum berfungsi sebagai alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperma. Coleoptil berfungsi melindungi plumula dan coleorhiza berfungsi melindungi radikula. Sekarang proses perkecambahan pada biji berdasarkan letak kotilidonnya. Yang pertama, perkecambahan epigial. Apa pula perkecambahan epigial itu? Perkecambahan epigial adalah proses perkecambahan di mana kotilidonnya nanti akan terangkat ke permukaan tanah. Pertumbuhan paling cepat terjadi pada saat awal-awal pertumbuhan. Yang kedua, perkecambahan hipogial. Perkecambahan hipogial adalah perkecambahan di mana kotilidonnya tetap di bawah permukaan tanah. Pertumbuhan dibagi menjadi dua, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan primer menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Titik tumbuh primer terdapat pada ujung batang dan ujung akar, yaitu pada jaringan meristem. Daerah diferensiasi terdapat di daerah perpanjangan sel. Ini contohnya pada akar. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Bertambah besarnya diameter batang akibat aktivitas kambium. Pembelahan sel-sel kambium terjadi secara radial. Membentuk xilem sekunder
ke arah dalam, membentuk phloem sekunder ke arah dalam, dan membentuk kambium baru ke arah samping. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada dua, faktor dalam dan lingkungan. Faktor dalam ada dua, faktor intraseluler yaitu disebut gen, faktor interseluler yaitu hormon. Hormon pada tumbuhan yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan ada 8. Auksin, giberelin, sitokinin, florigin, asam absisat, kalin, gas etilin, dan asam traumatin. Kedelapan hormon ini berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau faktor luar ini juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan. Terdiri dari nutrisi, cahaya, suhu, air, dan medium tumbuh. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan minggu depan akan kita lanjutkan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Referensi buku biologi SMA kelas 12 Grasindo dan Wikipedia biologi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.